selamat datang di bacaan pekan kali ini. Selamat tahun baru, semoga di tahun yang baru ini kita semua semakin sukses. Tahun 2024 kalau kita lihat dari numerologinya 2024 atau total 8, biasanya angka 8 itu menggambarkan kerja keras puncak dari semua upaya yang kita bisa lakukan. Dan itu benar-benar menantang kita untuk mengoptimalkan apa yang kita bisa lakukan. Tidak hanya kerja keras, artinya mengupayakan dengan semaksimal mungkin, tapi juga kerja smart ya, kerja pintar. Itu juga sangat penting, karena kalau kita hanya mengutamakan power ya atau upaya yang besar tanpa melihat liku-liku kanan kiri, maka kita bisa kehilangan balance. Dalam arti kata, kita perlu membalance antara kerja keras, kebahagiaan ya, dan kalau bisa kerjanya juga adalah bahagia, fisik kita tergunakan dengan semaksimal mungkin, tetapi berikan waktu untuk tubuh kita, tubuh manusia ini untuk beristirahat, tidak hanya tubuh, otak, tetapi juga spiritualitas kita. Jadi itu yang dimaksud dengan kerja optimal, semuanya digunakan, semuanya untuk mencapai semaksimal tujuan kita, supaya tidak ada katakanlah regret itu seandainya gitu ya. Semoga itu bisa terjadi sehingga tahun 2025 kemudian atau 2025 itu biasanya menandakan juga puncak kebahagiaan, keberhasilan ketika kita sudah mulai memetik hasil. Nah, 8 itu memang belum, hasilnya tuh belum semuanya terperoleh. Nah, 9 itu adalah ketika kita sudah bisa memanen semua upaya kita. Tetapi panenan kita tergantung dari upaya kita sebelumnya, yaitu di tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat beberapa planet di mana letaknya pada saat ini. Jupiter pada saat ini ada di Taurus di 5 derajat 35 menit. Taurus itu jadi di mana ada Jupiter itu adalah luck atau perbesar. Jadi upaya yang kita lakukan dia akan menghasilkan hal yang terbesar. Nah, Taurus ini adalah tentang kenyamanan ya, tentang kenyamanan, tentang keuangan ya, pekerjaan, kemudian bagaimana kita mencari penghasilan livelihood kita. Juga di sini termasuk hal lain adalah tentang saudara kita, saudara sekandung. Jadi atau teman-teman di mana kita bisa bekerja sama juga. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat sign house changes tadi kebetulan saya udah sempat ngeklik, maka Jupiter akan berada di Taurus sampai dengan tanggal 25 Mei tahun 2024. Jadi katakanlah sampai bulan Mei kita upayakan untuk semaksimal mungkin bekerja dengan optimal ya, lakukan semua dengan smart, dengan kerja keras, komunikasi juga baik. Nah, karena pada saat kemudian dari tanggal 27 bulan Mei seterusnya sampai akhir tahun, bahkan sampai dengan tahun 2025 bulan Juni itu Jupiter akan ada di Gemini atau di mana kita semakin sibuk lagi. Jadi katakanlah persiapan membuat semua fondasi yang kuat dalam pekerjaan kita lakukan semaksimal mungkin sampai Mei, jadi sampai habis lebaran ya, semaksimal mungkin. Kemudian kita bisa take off untuk mulai sibuk-sibuk berkoordinasi, memperluas usaha kita itu setelah bulan Mei, jadi mulai bulan Juni. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat di mana letaknya Saturnus, ini tempat kita harus kerja keras ya. Saturnus akan ada di Pisces ya. Pisces sampai dengan tanggal 24 Mei tahun 2025. Jadi sepanjang tahun ini Saturnus masih ada di Pisces. Nah, apa itu Pisces? Pisces itu artinya kita mencoba mengkreasikan. Jadi kreativitas itu ada di Pisces.
upaya kita untuk menyelesaikan sesuatu atau tutup buku dari satu upaya kita yang besar. Nah, ini karena masih jauh ya, sampai tahun berapa tadi? Tahun movement, ini sampai tahun 2025 Mei, jadi artinya kan sepanjang tahun dia masih ada di Pisces. Jadi kalau kita mampu berkreasi, menciptakan hal baru, melihat hal lebih dari apa yang biasanya orang lihat, inovasi di situ, tetapi inovasinya tidak hanya lagi berkaitan dengan teknologi, tetapi yang lebih dari kreativitas yang datangnya dari dalam hati, karena ini Pisces bukan Aquarius ya. Aquarius lebih teknologi, itu kan sudah tahun lalu. Teknologi itu pesat sekali dalam 3 tahun terakhir, maka di dalam sampai tahun 2025 yang harus kita lakukan adalah kreativitas yang menggunakan hati, kemanusiaan. Itu yang ke depan. Nah, jika kita mampu melakukan sesuatu, mengkaitkan goal kita dengan compassion, dengan kebaik hatian, maka kita punya peluang untuk sukses lebih besar. Karena kita peduli. Intinya adalah Pisces, kita peduli. Ya, itu. Kemudian apalagi sign and house changes untuk yang tahunan, biasanya kita lihat juga Uranus, atau di mana kita melakukan inovasi terbesar. Nah, sekarang Uranus juga masih ada di Taurus, dan dia akan pernah kembali lagi ke Taurus pada tahun 2025, tepatnya bulan November. Tapi sampai dengan tahun 2025 Juli itu masih ada di Taurus, Uranus ya. Uranus yang ada di Taurus itu adalah ketika keuangan kita, jadi pekerjaan kita itu masih sangat tidak stabil. Dan kalau kita kombinasikan informasinya dengan tadi Jupiter yang ada di Taurus, maka yang kita bisa lakukan adalah gunakan semua hal yang tidak ajak atau masih berubah ini sebagai peluang untuk membuat perubahan. Dan tadi ditambah dengan Saturnus yang ada di Pisces adalah gunakan dengan hati, kreativitas kita, mencari solusinya menggunakan hati dengan compassion, percaya bahwa semuanya masih bisa diubah kalau kita mau. Maka apa yang kita upayakan supaya kita menjadi lebih sejahtera, hubungan kita lebih baik dengan saudara-saudara kita, maka itu sangat dimungkinkan. Ya, ada di situ semua. Oke, sekarang kita kembali pada bacaan pekan kali ini. Nah, kalau bacaan pekan kali ini maka kita lihatnya adalah bulan, ya. Bulan sekarang ada di Virgo pada tanggal 2 ya. Saya bacanya buatnya tanggal 2 soalnya. Tapi tanggal 1-nya juga masih ada di Virgo, dan tanggal 1 kemarin ada itu ya, gempa ya. Kalau kita lihat di mana ini, karena mungkin ya karena saya melihatnya cenderung retro ya, bukan ke depan gitu ya. Maka saya melihat di sini adalah bulan yang conjunction dengan Lilith, oposisi dengan Saturnus, serta square dengan Venus. Oke. Jadi kalau ini kan memang ada pertentangan energi di mana feminin, maskulin itu begitu keras sehingga hantamannya mungkin cukup besar, dan itu trine dengan Jupiter ya, yang dimana sebenarnya kalau saya melihat ini seberapa besar pun somehow selalu ada faktor luck di dalam kekuatan yang punya nilai destruktif, tetapi somehow ada faktor luck di situ ya, sorry to say. Tapi kalau kita lihat pada hari Selasa, dan saya kembali lagi ke bacaan kita ya, apa yang kita bisa lihat untuk kedepannya. Nah, bulan yang conjunction dengan Juno, oposisi dengan Neptunus itu, dan dia juga square dengan Mars ya, energinya masih harsh juga, dan trine-nya dengan
Uranus retro. Oke. Jadi di sini adalah ketika kita mulai untuk seperti bicara ke diri sendiri dan kemudian berjanji, saya berjanji gitu ya, kayak saya punya kebulatan tekad. Saya lebih fokus ke diri sendiri. Saya akan lebih detail memelihara diri saya sendiri gitu ya. Saya mencoba untuk tidak terlalu tidak terlalu harsh ya. Jadi ada Mars di sini, harsh, tidak terlalu keras, tetapi kayaknya somehow walaupun saya punya compassion, tetapi sepertinya saya akan lebih keras kepada diri saya sendiri untuk tahun 2024. Itu yang saya rasakan. Jadi nggak bisa ditahan, kita akan memaksa diri untuk sebaik-baiknya melakukan sesuatu gitu ya. Dan awal hari kerja ini dengan trine Uranus retro, barangkali kita melihat perubahan itu adalah hal yang akan mendukung kita ke depannya. Kita melihat perubahan itu bukan hal yang menakutkan, tapi justru akan mendukung kita. Hari Rabu tanggal 3 bulan sudah berada di 2 derajat 6 menit Libra. Dia ada di Libra sampai hari Jumat. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, energi kita adalah kembali berkomunikasi dengan orang-orang yang setara dengan kita. Tapi yang jelas, tema dari hubungan yang setara, yang kita bisa bicara dengan tataran yang sama, itu mendominasi pada pekan kali ini. Nah, detailnya adalah pada hari Rabu kita merasakan ada tekanan untuk melakukan semua dengan sebaik-baiknya. Jadi ada tidak diomongin langsung, jadi sepertinya kayak kalau misalnya kayaknya dia udah mau nagih saya pekerjaan ini hasilnya gitu. Dia nggak ngomong, mungkin ngomongnya udah kemarin-kemarin atau masih tahun 2023 kemarin, tapi saya udah mulai merasa cemas apakah saya berhasil memenuhi tugas tersebut. Tetapi yang dipikirkan adalah bukan tugasnya itu selesai atau tidak, walaupun itu yang akan ditanyakan, tetapi apa yang akan dia pikirkan kalau tugas ini sampai tidak selesai. Jadi kalaupun saya menyelesaikan, sebenarnya tujuan utamanya adalah supaya kalau ditanya saya bisa jawab, misalnya seperti itu. Itu hari Rabu. Hari Kamisnya, hari Kamis ini oposisinya dengan Aries. Aries itu masih conjunction dengan 24. Yang paling dekat adalah North Node. Oke, jadi pada saat ini hari Kamis ini ada perasaan kayak kita harus membongkar semua file-file yang sudah pernah kita lakukan. Entah kita mencari file yang lama, kita baru ingat, oh kayaknya ini ada kaitannya sama file yang itu. File itu tanda petik ya, file, teman, uang ya. Tapi yang jelas memang ada sesuatu yang sudah kita simpan, sudah tidak kita pikirkan, kayak muncul kembali karena ada perasaan cemas. Ini akan membuat kita tampak buruk gitu loh kalau kita nggak segera meresponnya. Tapi ya untungnya kita memang terdorong untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Jadi kalau ada masalah yang tadinya tidak bisa diselesaikan, maka pada hari Kamis itu masalahnya mudah-mudahan sudah bisa mulai dihadapi. Jadi satu persatu dipetani gitu ya, satu persatu dianalisis. Pada hari Jumat, ini lebih terasa lagi perasaan hubungan ini ataupun yang sedang kita pikirkan itu mendapatkan ancaman untuk entah kondite, entah sebenarnya hanya sosial ya. Sosial itu artinya tidak benar-benar dilihat buruk, tapi kita nggak mau kelihatan buruk gitu intinya. Jadi kita pengen semua tugasnya itu bisa diselesaikan supaya kita nggak kelihatan
jelek kerjanya. Sebenarnya kan kerjaan jelek atau bagus kan nggak ada hubungannya, karena kita tuh bisa setiap hari ya, setiap hari bekerja, setiap hari juga kita bisa memperbaiki, setiap hari kita bisa mulai. Tapi somehow pada hari Jumat ini kita ingin untuk terlihat baik. Nah, hari Sabtu ketika bulan udah masuk Scorpio dan membuat oposisi dengan Jupiter, itu maka memang ini buat beberapa barangkali adalah waktu yang sangat seksi tanda petik ya. Mungkin kita ketemu dengan kekasih kita yang LDR, barangkali seperti itu juga terasa di sini. Sehingga kan semua kerinduan kita lepaskan, itu bisa dilihat seperti itu, tapi tidak harus seperti itu tentu saja, karena setiap orang beda-beda, tapi energinya adalah seperti itu. Jadi antara dan ini kan bulan ada di Scorpio yang ngatur ada Mars sudah berada di Capricorn. Jadi kayak kita memang ingin sekali mengatur gitu loh, kita ingin sekali mengendalikan, we want to control. Kita akan merasa tidak nyaman kalau tidak bisa kita kendalikan. Jadi kan setiap orang punya dua sisi ya, dua-duanya adalah sehat. Kadang-kadang kita punya yang free spirit ya, free spirited atau terbuka untuk semua kemungkinan. Ada satu sisi di mana kita harus mengendalikan semuanya, kita harus memastikan semua langkah itu adalah terencana dan gak ada yang miss gitu apa yang kita rencanakan. Nah, pada hari Sabtu ini energinya lebih yang tadi, yang terakhir, di mana kita mengupayakan untuk semuanya itu bisa dikendalikan, termasuk kekasih kita, termasuk orang yang penting, termasuk orang yang seharusnya mungkin kita nggak kendaliin, tapi kita perlu untuk mengendalikan, seperti itu. Nah, hari Minggu bulan yang conjunction dengan Pallas Athena, dan Pallas Athena itu ternyata lagi oposisi dengan Uranus. Ini sebenarnya energi bapak dan anak perempuan ya. Jadi ini kalau saya ambil energi ekstrim ya, energi ekstrim seperti ini. Jadi anak perempuan di mana dia sangat mencintai ayahnya sebagai figur ayah, tetapi kemudian dia menerjemahkan figur ayah menjadi calon pasangannya dia gitu ya. Calon pasangannya dia tentu saja kan orang lain, karena kan anak perempuan nggak mungkin menikah dengan orang tuanya. Anyway, something like that ya. Satu hal di mana ada dorongan, ini ada Scorpio ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya membara. Not compassion, kalau Scorpio itu lebih desire ya. Jadi mungkin energinya, jadi saya ambil yang tadi ekstrim ya, dia punya kebutuhan untuk mengendalikan pasangannya dia supaya pasangannya dia persis seperti yang dia bayangkan tentang ayahnya, seperti itu. Nah, tentu saja ini kan tadi adalah energi yang ekstrim. Mungkin kalau saya bisa melihat di sini adalah kita berada di dalam satu lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial itu ada daya tarik antara laki-laki perempuan atau apapun ya. Jadi ada daya tarik seksual di situ, dan kita perlu untuk menunjukkan diri kita supaya orang tertarik pada kita dengan cara kita berlaku sangat smart gitu loh. Jadi kita percaya pada saat itu kalau kita menunjukkan kepintaran kita, maka kita akan menarik perhatian dari orang yang kita sukai, something like that kalau lingkungan sosial. Kira-kira seperti itu hari Minggu. Nah, hari Seninnya ini sebenarnya the real mulai kerja kan tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan ada di Sagittarius, dan dia akan segera bertemu dengan Venus, Ceres, dan Merkurius. Bertemu itu artinya conjunction. Sorry. Maka memang ini saya melihat sangat serius pada hari Senin tanggal 8. Anyway, kita tunggu bacaannya nanti saja lebih detail. Sekarang kita kembali pada bacaan yang pekan kali ini. Temanya yang saya lihat memang
kita mulai dengan kayak menata kembali hubungan kita dengan orang-orang terdekat untuk mulai bekerja dengan baik seperti itu. Nah, oke. I search the uprising wave of love. Oke, sebentar. Iya, eh, kalau dari sini kita lihat energinya adalah energi daya tarik atau gravitasi dari bulan. Jadi kan ada periodik, bulan itu periodiknya. Terus ada dorongan dari dalam untuk mencapai atau menunjukkan perasaan kita. I search on the uprising wave of love. Jadi ketika cinta kita begitu besar, ya keinginan desire kita begitu besar, daya tarik dari luar juga begitu besar, maka kita akan mengupayakan supaya bisa tersampaikan. Oke, sebentar. Ya, kalau kita lihat dari my life can be summed up in 3 accounts. I was raw, I was cooked, and I was burnt. Jadi ini adalah fase, sebenarnya fase di mana kita tadinya masih sangat hijau, kemudian menjadi lebih matang, menjadi berwibawa, tapi sampai satu titik itu I was burnt itu kita udah nggak peduli lagi dengan lingkungan kita. Sebenarnya dunia itu juga seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa semua itu penting banget ya, penting banget. Kita ambil 3 tahun perubahan, kalau saya mungkin lebih mudah 10 tahun ya. Pikir lagi 10 tahun yang lalu kita sangat menginginkan sesuatu ya. Kita jungkir balik kayak apa, setengah mati kita mengupayakan dan berhasil gitu. Ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya. Setelah 10 tahun berlalu, sekarang kalau kita ingat balik gitu ya, ngapain ya saya dulu sampai gitu banget ya gitu ya, kayak penting banget gitu. Nah, jadi apapun yang kita bilang penting pada saat ini ya, dalam waktu 10 tahun ke depan it won't matter anymore gitu ya. Sebenarnya bukan berarti saya menurunkan spirit kita. Yang kita pikirkan adalah semuanya, toh kita mengupayakan semua sebaik mungkin, semuanya akan menjadi memori. That's all going to be just a memory. Semuanya akan menjadi memori bagus ataupun buruk, dan ini akan membentuk diri kita ke depan nantinya. Yang lebih penting daripada itu adalah kalau kita terobsesi pada sesuatu, think again. Kita mau ya, pada saatnya nanti kita akan berpikir bahwa obsesi kita itu adalah tindakan yang bodoh karena menutup mata kita terhadap satu hal. Tapi sayangnya kita hanya baru bisa melihat itu setelah semua berlalu. Nah, sekarang we are wiser than that, no? Karena kita wiser than that, maka kita tahu bahwa kalau kita terobsesi pada sesuatu, think again. Itu aja. Apakah ini segitu pentingnya? Pada saatnya nanti, kayak misalnya kita berantem dengan seseorang 10 tahun yang lalu, kita ketemu lagi. Apa sih pentingnya dulu berantem kayak gitu? Ya waktu itu saya masih marah, tapi kan apakah kemarahan itu kemudian menjadikan kita menjadi pribadi yang berbeda? Kemarahan itu membuat kita menjadi kejam or something like that. Karena itu bisa terjadi kan, banyak kekejaman terjadi itu kan datangnya dari rasa amarah gitu kan. Kenapa sih kita disuruh jadi happy gitu kan? Kenapa kita disuruh untuk menerima? Happy itu kan nerima bahwa yang ada itu kita nggak sedang giras lagi mencari yang lain gitu kan. Karena memang kalau hati kita bisa menerima, kita tidak mudah disulut untuk melakukan hal yang kalau kita pikir lagi pada saat lagi happy, we won't do that. Ya, kayaknya seperti itu yang ingin disampaikan di sini. Oke, kita lanjut. Oke, ini sebenarnya yang di tengah bulan conjunction dengan Juno. Jadi something kayak ada perjanjian or something gitu ya. Anyway, kalau dari kiri terkait dengan persiapan sesuatu untuk bisa kemudian kita sampaikan kepada dunia nanti. Jadi ada hal terkait dengan perjanjian. Oke.
Ini saya sudah menarik beberapa kartu. Pertama, acceptance, ya, penerimaan, ya. Ini sama dengan see yourself and others through the eyes of the angels with unconditional love and acceptance. Jadi obsesi, tuntutan, demand itu membuat kita nggak happy, membuat kita merasa ada jarak dengan keinginan kita. Ini yang kedua, Kuan Yin. Kuan Yin is the bodhisattva of compassion. These cards represent compassion and kindness toward oneself. Stop being hard on yourself. Watch your mind and words and judgment that you have about yourself. You are much kinder and more forgiving of others. Ini ceritanya juga masih sama ya. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Kalau di sini represent the situation you are asking about. Jadi apa sih sebenarnya masalahnya adalah siapa yang memegang otoritas. Ya, Shaolin Master adalah be graceful in movement and action. Somehow kalau jumping nih kartu sering banget keluar. Jadi kalau buat saya menyampaikan kepada teman-teman, kayaknya berkali-kali saya diminta untuk menyampaikan be gentle. Jadi Shaolin Master ini tampaknya kan dia kecil gitu ya, dia nggak yang excessive power, tapi jangan salah gitu ya, dia nggak kalah kuatnya, dia nggak kalah pinternya gitu. Jangan salah gitu kalau dia terus tiba-tiba yang paling lemah gitu. Enggak sama sekali enggak. Justru dia punya kekuatan spiritual yang bisa menandingi kekuatan fisik. Nah, kalau dari sini transformasi, ini previous events-nya, jadi ini kita tuh terus bergerak, kita tuh terus maju, kita terus menjadi semakin bijaksana. Dan apa sih ketika kita bijaksana tuh yang kita butuhkan tuh bukan not being so smart, no. Karena smart itu sudah sama dengan bijaksana. Jadi begitu kita makin pintar, yang kita hargai adalah keindahan. Musik itu kan keindahan. Sehingga inner child-nya kita itu bisa diekspresikan. Kita tuh nggak merana gitu, hidup penuh dengan tekanan, enggak. Kalau menurut saya itu ya. Terus Oke, hasilnya judgment. Oke, hasilnya judgment itu artinya ya it is what it is, no. Apa yang kita tanam itu yang kita harvest, panen. Oke, kita lihat dari adventure, risk-taking, experimental, fun, passionate. Jadi kita semangat hari ini atau pekan kali ini. Ini challenge-nya, nggak peduli. Jadi kan ini memang benar-benar itunya ya lawan kata ya. Yang satunya adventure, challenge-nya adalah kita nggak peduli, kita bosan gitu ngelihat orang pada happy-happy, jadi jingkrak-jingkrak, kita udah ngapain sih gitu. Enggak, tapi ini advice-nya philosophical, apa ini? Oh ya, jadi kan sebenarnya jadi Knight of Wands dan Knight of Swords, situasinya Knight of Wands, tetapi advice-nya adalah just be smart gitu loh. Kalau ngomong juga tetap logik gitu loh, logik, karena ya it is what it is tadi gitu ya. Walaupun kita semangat, kalau kita nggak cukup ya nggak cukup aja, intinya seperti itu. Tapi itu kan kayaknya negatif banget, enggak ya? Artinya kita penuh semangat dan kita juga melihat sesuai dengan realitanya, sehingga ya kita tetap mendapatkan semua dengan cara pandang yang objektif. God and love are interwoven through every particle of everything that has ever existed or will ever exist. God and love. Iya, jadi kita harus berpikir Tuhan itu ya, Tuhan atau yang maha besar itu kan sebenarnya terdiri macam-macam karena dia menguasai semua. Jadi sampai sisi gelap, sisi terang, sisi bawah, sisi atas, itu kan semua dalam kuasanya dia. Dan itu diselimuti dengan cinta. Itu jadi satu di semua partikel dalam kehidupan kita. Dan akan selalu begitu. Jadi ini kayaknya sepertinya mengarah pada
Kita perlu memberi keyakinan pada diri kita bahwa kita itu berada di lingkungan yang dalam pengawasan, dan cinta itu berada di antaranya, sehingga kita harus mampu menemukan cinta di setiap sudut dari apa yang kita lewati. Isn't that nice? Oke, Wenita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.